Gimana sih supaya nggak gagal dapat pembeli saat jualan online? Untuk tahu seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Parni. Hari ini kita akan mengulas banyak hal tentang bisnis. Dalam jualan boleh-boleh saja punya standar, tapi standarnya bukan standar yang ngaco. Asal pasang produk, kemudian nggak laku lalu menyerah begitu saja. Bukan cuma itu. Kadang-kadang merasa benar dikasih tahu nggak bisa. Padahal ada ilmunya. Salah satunya adalah copywriting. Sebenarnya sih banyak yang sudah bisa copywriting, tapi sayangnya tidak banyak yang bisa mengaplikasinya pada cara yang tepat. Kebanyakan orang itu sudah tahu sih copywriting, sayangnya tidak tahu prakteknya, asal pasang berharap banyak yang beli atau bahkan ngoyo, merasa sudah bisa tapi tidak tahu ilmunya. Padahal dalam copywriting itu ada pondasinya. Dan pondasi inilah yang digunakan untuk membangun bisnis. Ada dua pondasi khusus dalam copywriting yang harus kamu tahu. Yang pertama, kalau kamu jualan online, kamu harus tahu bahasa marketnya. Maksudnya, kalau market kamu ibu-ibu, kamu harus tahu bahasa ibu-ibu. Nggak mungkin kan kamu jualan sama ibu bahasanya adik. Itulah dibutuhkan yang namanya riset market. Dengan harapan jangkauan marketnya lebih luas, pas pada tempatnya, sehingga tidak sia-sia kita membuat semua iklan yang terbaik sekali. Ini penting, copywriting sebagus apapun, produk sebagus apapun, saat salah market itu tidak ada gunanya. Jadi lakukan riset market dengan baik. Kamu harus tahu mereka ngumpul di mana, bagaimana cara membidik mereka, maksudnya bagaimana cara membidik mereka, tahu ciri-cirinya seperti apa. Kita harus tahu pasti mengenal dengan baik siapa market kita dan harus tahu apa yang akan kita lakukan. Inilah kenapa copywriting itu bukan asal menulis, harus pas marketnya. Mengenai market ini kita harus tahu siapa market kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang kita berikan dari produk kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu semua harus clear dulu. Kalau semua sudah jelas, barulah kita bisa mengambil langkah-langkah dengan pasti. Kalau tidak jelas, bisnis kita bisa kacau karena salah market. Nah, kalau mau tahu market yang cocok untuk bisnis kamu bisa klik di salah satu link di atas. Yang kedua, kamu harus tahu impian terbesar market kamu atau frustasi terbesar mereka. Misalnya mereka frustasi, bingung, nggak tahu, nggak menemukan cara bagaimana menurunkan berat badan. Kamu harus bisa memberikan solusinya. Tentunya dengan bahasa-bahasa keseharian mereka supaya mereka benar-benar mudah menerimanya dan mereka merasa, oh ini aku banget, seperti itu. Atau misalkan mereka frustasi, bingung, nggak bisa jualan online, kamu harus bisa memberikan solusi atas hal itu. Dan jika dirasa bermanfaat, kamu boleh komen, kamu boleh berbagi informasi kepada saya dengan berkomentar di bawah. Sampai jumpa.